Reaksi mengejutkan pelatih Cerezo Osaka lihat debut Justin Hubner. Ragnar Oratmangun turun tangan rayu oleh Romeni gabung timnas. Mantan pemain Malaysia puji timnas Indonesia. Chairul Ridewal buka suara soal kedatangannya ke Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan timnas Indonesia Ragnar Oratmangun diketahui ikut turun tangan membujuk salah satu pemain keturunan. Ragnar diketahui ikut membujuk salah satu pemain keturunan oleh Romeni untuk bisa bergabung memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bakal ada beberapa pemain naturalisasi yang akan bergabung pada bulan Juni nantinya. Nama Romeni yang kini bermain di FC Utrecht masuk radar bersama bek NEC Nijmegen Kelvin Verdonk. Oleh Romeni sebelumnya juga pernah mengaku dihubungi PSSI dan saat ini ia sedang mempertimbangkan apakah ingin gabung timnas Indonesia atau tidak. Saat ini Ragnar pun diketahui ikut turun tangan. Pemain Fortuna Sittard itu mengaku bakal merayu Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Iya benar, Romeni sedang menimbang-nimbang. Terakhir kali saya berbincang sama dia itu saat belum saya ke Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam. Saya kurang tahu pasti apa yang dia pikirkan sekarang, tapi nanti saya akan menghubungi dia tentang apa yang akan dia putuskan, ujar Ragnar Oratmangun. Jika nantinya bergabung ke timnas Indonesia, pengalaman Romeni di Eropa tentunya akan sangat membantu skuad Garuda. Posisinya sebagai penyerang saat ini sangat dibutuhkan, apalagi bermain sebagai target man adalah posisi yang sangat dibutuhkan. Ex-pelatih timnas Vietnam Philippe Trosser mengakui bahwa kualitas The Golden Star Warrior kini telah jauh tertinggal dibandingkan timnas Indonesia. Philippe Trosser menderita pil pahit 3 kali ketika berjumpa timnas Indonesia di tahun 2024 ini, belum termasuk dengan pertemuan di level U22 kontra tim asuhan Indra Shafri pada SEA Games 2023 lalu. Timnas Vietnam kandas 0-1 dari Indonesia secara beruntun di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua kekalahan 0-1 tersebut kemudian disusul oleh hasil memalukan di Hanoi dengan skor telak 0-3 yang berbuah pemecatan bagi Trosser. Trosser memang selalu kesulitan ketika berhadapan dengan timnas Indonesia. Namun, sang pelatih asal Prancis mengakui bahwa skuad Garuda kini jauh lebih berkualitas ketimbang Vietnam. Dia bahkan menyebut bahwa timnas Indonesia kini punya hingga 20 pemain top dibandingkan dengan Vietnam yang hanya 2 pemain kelas atas, maka Garuda unggul segala-galanya menurut Philippe Trosser. Timnas Indonesia mempunyai 20 pemain kelas atas pada saat ini. Jika kami memiliki 20 pemain seperti Hoang Duc dan Bui Hoang Vít An, timnas Vietnam pasti bisa ke Piala Dunia, ujar Philippe Trosser. Namun secara keseluruhan, Vietnam di bawah asuhan Trosser memang kesulitan untuk membuktikan kelasnya. Dari 14 pertandingan di semua ajang bersama Trosser, Vietnam hanya mampu menang 4 kali, sedangkan 10 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Mantan pemain timnas Malaysia Ajlan Johar memberi pujian kepada timnas Indonesia yang sudah berkembang pesat. Dia juga meminta negaranya untuk meniru apa yang dilakukan skuad Garuda. Timnas Indonesia baru saja menyalip ranking FIFA Timnas Malaysia pada April 2024. Timnas Indonesia naik 8 posisi di ranking FIFA April 2024 setelah 2 kali menang atas timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat 134 dunia dan masih bisa terus melonjak posisinya. Lantas, bagaimana dengan timnas Malaysia? Adapun Malaysia turun 6 posisi dari peringkat 132 ke 138 dunia setelah kalah beruntun dari Oman di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ajlan Johar menyebut timnas Indonesia melakukan persiapan matang jelang pertandingan resmi FIFA, sedangkan Malaysia tidak. Kita sekarang tidak hanya perlu menekan tombol panik, tapi semua orang perlu menyadari bahwa kita masih perlu belajar tentang persiapan. Kita perlu tahu tentang persiapan yang matang. Kita istirahat, tim lain kerja keras. Kita lihat Indonesia, sebelum kualifikasi Piala Dunia mereka berada di bawah kita, tapi tiba-tiba mereka bangkit dan mengalahkan Vietnam, tim yang peringkatnya lebih baik dari mereka, ujar Ajlan Johar.
Ajlan berbicara tentang dua kekalahan yang dialami timnas Malaysia melawan Oman. Menurutnya, para pemain kurang fit jelang pertandingan penting itu menyusul istirahat panjang setelah tidak bermain di Liga Malaysia. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Premier League, Jairoli Dewal, pilar Crystal Palace yang mengaku bakal mengunjungi tanah air. Jairoli Dewal sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia, usai diketahui memiliki keturunan asli tanah air. Berstatus sebagai pemain Crystal Palace di Premier League, Jairoli Dewal pun berpotensi untuk dinaturalisasi. Pemain berusia 27 tahun itu sedang berkarir di Liga Inggris sejak 2017, usai diboyong dari Ajax Amsterdam. Selain memiliki keturunan Indonesia, Jairoli Dewal pun diketahui memiliki keturunan Suriname, namun saat ini berpaspor Belanda. Jairo sebelumnya dikabarkan menolak tawaran bermain untuk timnas Suriname di saat timnas Indonesia tengah mengincarnya. Menurut kabar yang beredar, Jairo lebih berminat memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diperkuat dengan informasi sang pemain akan datang ke Indonesia. Informasi ini merabak di media sosial Twitter lewat sebuah unggahan akun The Indolet pada Selasa 2 April 2024 lalu. Akun tersebut mengirim pesan DM lewat media sosial Instagram berisi pertanyaan soal kemungkinan Jairoli Dewal datang ke Indonesia. DM itu ternyata dibalas oleh Jairo. Ia tak menegaskan akan datang ke Indonesia, akan tetapi melihat adanya kemungkinan itu. "Halo Jairo, apakah Anda akan datang ke Indonesia sebelum Juni?" tulis akun Instagram yang tak disebutkan nama akunnya. "Mungkin, kita lihat saja," balas Jairoli Dewal. Tak pelak, informasi ini kemudian merabak cepat, hingga dinilai sebuah isyarat dari sang pemain untuk menjalani proses naturalisasi. Ketertarikan Jairoli Dewal untuk dinaturalisasi ini sebenarnya sudah muncul lama. Hal ini diungkapkan mantan anggota Esko PSSI Hassani Abdul Ghani. Kala itu Hassani mengaku telah dihubungi sepupu kakek Jairo, namun pembicaraan masih sebatas informal dan belum ada tawaran resmi. Darah keturunan Indonesia milik Jairoli Dewal berasal dari sang ibu yang memiliki garis keturunan dari neneknya yang berasal dari Manado. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan terjadi, mengingat PSSI sudah mengingatkan bahwa saat ini ada dua pemain yang tengah diproses naturalisasi. Pelatih Cerezo Osaka Akio Kogiko memberikan respon mengejutkan usai melihat debut bintang timnas Indonesia Justin Hubner di Liga Jepang musim ini. Seperti yang diketahui, Justin Hubner yang hengkang ke Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolverhampton telah melakukan debut minggu kemarin. Bertanding di Denka Big Swan Stadium pada pekan ke-7 Liga Jepang, pemain 20 tahun tersebut masuk sebagai pengganti di menit ke-87. Meski hanya sebentar, namun Justin Hubner turut membantu Cerezo Osaka menjaga keunggulan 1-0 atas tuan rumah. Pasca pertandingan, Akio Kogiko memuji penampilan Justin Hubner yang ia anggap punya kualitas yang sangat luar biasa. Pelatih asal Kobe tersebut menyebut Justin Hubner memiliki ketenangan serta kemampuan build up serangan yang membantu tim bisa keluar dari tekanan. Akio Kogiko memprediksi Justin Hubner bisa jadi salah satu bintang di Liga Jepang jika dirinya mampu beradaptasi dengan cepat. Pertama-tama, kemampuannya luar biasa dan itulah alasan besar mengapa kami memutuskan untuk memasukkannya. Dia baru bergabung dengan tim untuk waktu yang singkat, tapi dia adalah pemain dengan talenta hebat, jadi kami tidak ragu untuk memainkannya. Dia memiliki kemampuan membangun serangan yang hebat, serta bisa memberi umpan. Dia menunjukkan performa luar biasa dengan kemampuan fisiknya yang tinggi. Saya pikir setelah dia terbiasa dengan sepak bola kami dan terbiasa dengan sepak bola Jepang, dia pasti akan jadi pemain yang bisa melakukan hal-hal hebat, ujar Akio Kogiko. Sementara itu, dengan kemenangan ini, Cerezo Osaka bertengker di urutan ketiga klasemen kasta tertinggi Liga Jepang lewat torehan 15 poin. Mereka hanya selisih 1 poin dari Machida Zilpia yang sementara kokoh di urutan teratas.